Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang namanya pelajaran hidup itu kan apa yang sudah kita lewati dan itu menjadi bahan pengalaman hidup kita. Ada perjalanan hidup yang membawa kita kepada kedewasaan dan kecerdasan kita dalam berpikir untuk melangkah ke depan. Ada juga pelajaran hidup yang malah kita nggak pelajari dan akhirnya terjebak di pola yang sama dan terus melakukan kesalahan yang sama. Kalau kita tidak mempelajari pelajaran hidup yang sudah diberikan, terus kita mengulangi kesalahan yang sama, itu masih mending ya. Yang parah adalah ketika kita malah menyalahkan orang lain. Boro-boro mempelajari atau introspeksi diri, kita malah nyalahin orang lain karena kesalahan yang sama gitu. Dan sering banget kita bertanya-tanya, kenapa ya hidup gue kayak gini terus? Kenapa ya gue terus kayak begini? Kenapa ya nggak ada kemajuan gitu-gitu? Nah, daripada waktu lo dihabiskan untuk pikiran-pikiran negatif seperti itu yang isinya cuman pertanyaan dan keluhan doang, mending lo pelajari apa yang sudah menjadi kesalahan lo. Nah, itulah sebab kenapa video ini dibuat. So, gue bakal sharing ke kalian tentang beberapa pelajaran hidup yang kadang kita terlambat untuk mempelajarinya dan bahkan dilupakan. Padahal itu penting banget. Penasaran? So, dengerin ini dengan serius, perbaiki posisi duduk dan rebahan kalian, kencangkan suara headset, dan mari kita mulai. Faktanya pelajaran hidup adalah salah satu aspek mendasar dalam kehidupan manusia. Tapi nih ya, sering banget kita lupain dan bahkan kita nggak tahu. Lebih banyaknya kita ngeluh dan nyalahin orang, padahal itu pelajaran yang berharga buat kita. Gue bakal kasih ke kalian beberapa pelajaran hidup untuk mengingatkan kembali yang gue yakin beberapa dari kalian pernah mengalami ini. Tujuannya agar kita tuh lebih memahami seperti apa sih dunia ini bekerja, seperti apa sih skema hidup ini gitu loh. Makanya penting banget. Yang pertama, yang paling mendasar banget wajib lo ketahui dalam hidup adalah sikap mempengaruhi segalanya. Di situ kata-katanya sikap ya, bukan sifat atau tabiat. Artinya kalau kita berbicara sikap, berarti kita bisa banget merubahnya. Bukan dengan cara kita bilang, kayak beginilah gua, seperti inilah gua, terima gua apa adanya. Yang namanya sikap itu bisa dirubah. Nah, dalam hal ini kemudian gue mau mengajak kalian untuk yuk sama-sama kita pahami bahwa sikap itu mempengaruhi segalanya. Kalau misalkan sikap lu negatif, maka hasil yang akan lu dapatkan adalah negatif. Dan sudut pandang lu tentang kehidupan selama ini isinya adalah lu bakal menganggap hidup ini sebuah kesedihan, sebuah kegagalan, sebuah penyesalan dan kebosanan. Tapi kalau lu dipenuhi dengan sikap positif, maka hasilnya adalah lu bakal menganggap hidup ini itu penuh dengan peluang, penuh kebahagiaan, dan penuh dengan kesuksesan gitu. Nah, dari hal simpel untuk merubah sikap doang loh, padahal itu terjadi karena lu gak ngerti bahwa sikap itu mempengaruhi segalanya. Maka ini adalah pelajaran hidup yang semestinya harus kita sadari dan harus kita pelajari. Kenapa ya hidup gua gak bahagia ya? So, rubah sikap lu kalau misalkan itu sikap yang negatif. Kalau misalkan lu udah ngerti bahwa sikap akan mempengaruhi kehidupan lu untuk menjadi positif dan negatif, maka pilihlah sikap lu dengan bijak. Itulah pentingnya kita menyadari tentang pelajaran hidup, bro. Terus yang kedua, kebiasaan menunda-nunda akan menyulitkan hidup lo. Waktu adalah aset berharga dan salah satu cara untuk menyia-nyiakannya adalah dengan menunda-nunda. Ketika lu menunda-nunda, maka secara otomatis lu sudah membunuh produktivitas lu sendiri. Karena semua tugas-tugas yang harusnya lu selesaikan, hasilnya lu nggak menyelesaikan itu. Dan menunda-nunda itu ketagihan, bro. Hati-hati ya. Ini juga nasihat yang telak banget buat gua, karena gue juga sering menunda-nunda waktu. Intinya gini, kalau lu mau hidup lu penuh dengan produktivitas dan efisien, maka lu harus mengurangi kebiasaan menunda-nunda waktu, bro. Katanya kan mau jadi pria berkualitas pasti menghargai waktu. Yang ketiga, hidup itu tidak memberikan semua yang lu inginkan. Manusia zaman sekarang tuh gampang banget terjebak dengan mindset bahwa dia bisa mendapatkan semua yang dia inginkan. Tapi kenyataannya itu salah total. Dan gue yakin lu sadar akan hal itu tapi nggak mau belajar dari kesalahan itu. Dan pikiran lu akhirnya dipenuhi tentang obsesi untuk mendapatkan sesuatu dan bahkan lu memaksakan itu, bro. Hidup tuh konsepnya nggak gitu, bro.
Lu harus paham bahwa nggak semua hal dalam hidup bisa lu dapatkan. Jadi memang lu harus berani melakukan pengorbanan untuk hal-hal yang penting aja dalam hidup lu, yang bisa lu prioritaskan gitu. Karena kalau lu masih tetap berpikir seperti itu dan lu nggak mengambil pelajaran hidup, resiko yang akan menanti adalah kekecewaan, sakit hati, patah hati, apalagi ya, menyalahkan diri sendiri karena nggak bisa dapetin itu mungkin. Ya intinya semua yang berkaitan dengan ekspektasi yang akhirnya tidak tercapai. Tapi kalau lu mampu mengambil pelajaran hidup dari itu, kalian akan paham mana yang kiranya sesuai dengan kapasitas lu yang bisa lu dapatkan, dan mana yang tidak sesuai dengan kapasitas lu untuk didapatkan. Terus yang keempat, lu bakal terus mengulangi kesalahan yang sama sampai lu benar-benar mempelajarinya. Pernah kan lu ngalamin dalam hidup yang lu tuh ngerasa bahwa pasti kayak gini terus? Akhirnya keluar tuh ucapan semua cowok sama ya. Kenapa keluar ucapan itu? Karena dia ngelakuin kesalahan yang sama. Dia tetap terobsesi dengan cowok yang modelnya sama. Maka ketika dia disakiti, dia akan beranggapan semua cowok itu sama. Alih-alih mengambil pelajaran hidup, dia malah nyalahin orang lain, bro. Secara psikologis memang ya, sulit bagi kita untuk belajar dari kesalahan karena pikiran kita itu dipenuhi dengan rasa kesel, jengkel, dongkol, segala macam ya. Kalau ada hal yang bikin lu frustasi, lu udah terus mencoba tapi tetap aja gagal dan melakukan kesalahan yang sama, hal yang paling bijak yang harus ditanamkan adalah bahwa lu harus merubah sedikit pola atau sikap dalam hidup lu. Gue nggak bilang banyak ya. Ketika kita ngelakuin kesalahan yang sama, rubah 1 step atau rubah 2 step gitu. Yang pasti lu harus sadar dulu, lu harus cari kesalahan lu dulu gitu loh, sebelum lu nyari kesalahan orang lain. Ini juga salah satu pelajaran hidup yang sering kita lupakan tapi kita tahu, atau bahkan kita nggak mau belajar dari kesalahan. Yang kelima, selalu ada solusi untuk setiap masalah. Ini juga salah satunya nih ya. Gue yakin para pejuang cinta ini paham sebenarnya. Kalian tuh sadar bahwa semua masalah selalu ada solusinya. Tapi kebanyakan dari kita milih panik dulu sebelum menganalisa dan mencari solusi. Kenapa itu bisa terjadi? Itu terjadi karena pikiran lu terfokus kepada masalah yang berdampak. Nah, lu fokusnya sama dampak itu. Maka pikiran lu akhirnya terkungkung ke dalam sebuah dampak yang lu takutkan. Maka langkah pertama untuk keluar dari sebuah masalah adalah lu jangan fokus sama dampaknya, tapi pahami bahwa apa yang menimpa lu sekarang dan orang-orang yang sedang merugikan lu sekarang, mereka adalah rintangan yang harus lu lewati dan pasti ada solusinya, bro. Dan yakini bahwa mereka nggak selamanya bikin lu rugi, mereka nggak selamanya membuat masalah untuk lu. Mereka yang gue maksud di sini bukan hanya manusia ya, tapi hal-hal yang menghambat rencana lu dan akhirnya rencana lu berantakan dan terjadi masalah. Nah, yang namanya berantakan tinggal diberesin, bukan dikeluhkan. Kalau lu punya mindset ini, percaya sama gua, hidup lo akan lebih cerah. Lu pasti akan melihat peluang, lu pasti akan melihat solusi. Dan jangan lupa berikan porsi kepada Tuhan jika memang lu ngerasa terpuruk dan lu ngerasa udah nggak ada jalan lagi. Karena cara paling ampuh untuk menumbuhkan solusi dari masalah adalah membersihkan rohani, dan itu melalui spiritual dan ibadah lu kepada Tuhan lu. Nah, sekarang gue tanya sama kalian, 5 pelajaran hidup yang udah gue sebutin tadi, ada nggak yang lu tuh ngerasa asing gitu? Pasti kebanyakan dari kalian itu kan familiar ya dengan 5 yang udah gue sebutin tadi. Itu artinya kalian ngerti bahwa ada pelajaran hidup, tapi kalian lebih memilih untuk tidak mempelajarinya atau belajar dari sebuah kesalahan. Jangan sampai terlambat. Percayalah bahwa ketika kita menyalahkan orang lain, itu tidak membantu apa-apa untuk kehidupan kita. Itu tidak merubah apapun ya. Hanya membantu untuk kepuasan nafsu doang. Kita ngerasa puas ketika menyalahkan orang lain, karena ketika kita menyalahkan orang lain, kita akhirnya ngerasa nggak salah-salah banget gitu kan. Padahal itu bukan hanya jalan di tempat ya, tapi mundur bro. Bukan hanya bikin kecerdasan emosional lu itu stuck di situ doang, tapi bikin lu terdegradasi dari pemikiran yang dewasa dan bijaksana. Maka stop nyalahin orang, lebih banyak bersyukur, pahami kapasitas diri, belajar dari kesalahan, dan tanamkan kepada diri kita bahwa setiap kejadian pasti ada pelajaran hidupnya atau hikmahnya gitu. Nah, itu pemikiran yang lebih maju daripada lu fokus untuk nyalahin orang dari semua atau setiap masalah yang lu hadapi. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.